Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Bismillah. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Davi Andin Hanif dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Di sini untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Ilmu Ma'ani Al-Quran yang diampu oleh Dr. Nurlaila Sa'dillah STHI MPD. Di sini saya akan mempresentasikan yakni 3 materi yang sudah kita sebelumnya kita presentasikan di kelas. Ini untuk memenuhi ujian tengah semester kita presentasikan lagi membuat video seperti ini. Lanjut di materi yang pertama yakni materi ijaz dalam Al-Quran. Ijaz itu apa ijaz? Ijaz al-bayanu 'anil ma'na bi aqalli ma yumkin minal alfadi walahal ma'ani al-wasi'ah. Jadi ijaz ini yakni mengungkap makna atau lafadz yang sedikit yang sangat ringkas tetapi memiliki makna yang luas. Jadi tidak mengubah kata-kata tersebut. Tidak mengubah kata lafadz tersebut tetapi kata tersebut itu memiliki makna yang luas. Nah, ijaz ini dibagi menjadi 2. Ada ijaz al-qasr dan ijaz al-hadz. Lanjut ya ke ijaz al-qasr terlebih dahulu. Nah, ijaz al-qasr ini adalah mengungkapkan kata-kata dengan susunan lafadz yang sedikit dan ringkas tetapi memiliki makna yang luas dan makna yang luas dan padat. Maknanya lebih luas dari susunan kalimat tanpa adanya hadzf. Hadzf itu pengurangan atau disembunyikan. Jadi kalimat ini ringkas sedikit tapi maknanya luas. Di sini ada contoh ya. Alalahul khalqu wal amru. Jadi di surat Al-A'raf ini. Jadi kata khalqu ini yang artinya urusan ini ternyata memiliki makna yang luas. Nah, urusan ini apa urusan ini? Nah, dalam sini itu ada artinya urusan itu mengandung makna dari berkaitan dengan pencipta makhluk. Nah, pencipta makhluk ini kan gak disebutin dengan satu-satu. Nah, ini maknanya luas. Ada langit, bumi, manusia, hewan, dan lain-lainnya. Dan wal amru, urusan urusan perintah Allah ini apa? Nah, itu ada seperti hidup, mati, senang, bahagia, dan lain-lain yang sudah terkandung dalam makna ayat ini. Nah, di contoh yang kedua, laisa lahum ta'amun illa min dhari. Nah, ini dalam surat Al-Ghasyiyah. Nah, dhari ini itu kan di situ fi hadil ayah yudallahu ta'ala an kafirina fi hadil ayah. Jadi dhari ini dimaknai seperti makanan dari pohon yang berduri. Nah, itu tuh ada makna lain. Contoh di sini al-mauli an-naum asyatu ain syadidil hirarah wa indama yutlubul ta'am. Itu seperti itu ya. Jadi makna dori ini bukan sekedar cuman dori doang, ada makna yang luas. Dan banyak juga contoh-contoh lainnya. Enggak saya tampilin ya di PPT. Seperti sebentar ya. Ini nih. Nah, seperti ini. Tanzilum mir rabbil alamin. Nah, tanzil di sini tuh ada makna yakni makna
annal Qur'an, jadi dari Quran. Tanzil itu bukan sekedar diturunkan oleh siapa? Diturunkan indallahil khaliq, dari pencipta, wal hakimul wali, wal mudir, wal mudabbir, al kaunul kali, kulluhu. Nah, seperti itu ya. Contoh-contoh ijaz al-qasr. Lanjut kita ke ijaz yang satu ya, ijaz al-hadf. Jadi ijaz ini perbedaan dengan yang tadi. Kalau yang tadi kan tanpa adanya al-hadf, tanpa adanya hadf, pengurangan atau disembunyikan. Nah, sedangkan ini ijaz al-hadf ini adalah meringkas pengumpayan kata-kata dengan tidak menyebutkan suatu lafaz atau kalimat. Jadi dalam ijaz al-hadf, lafaz atau kalimat yang tidak disebutkan. Jadi digugurkan ya lafaz di ijaz di al-hadf ini. Contoh, was'alil qaryatal lati kunna fiha. Jadi kan bertanya kepada desa yang pernah kami diami. Nah, kan ini kan seperti ini kan pasti ada maknanya kan, maksudnya langsung masa bertanya kepada desanya. Contoh ini pertanyaan ini disebutkan yang disebutkan adalah lafaz ahlu, yakni seseorang. Jadi yang dituju itu pertanyaan itu ke seseorang bukan kepada desanya. Jadi karena seseorang tidak mungkin bertanya kepada desa tetapi seseorang yang akan bertanya kepada penduduknya, orang desa tersebut. Contoh yang kedua, kadzalikal adab wal adabal akhirati akbar law kanu ya'lamun. Jadi seperti itulah adab. Nah, wala adabul, dan sungguh adab akhirat lebih pedih. Jadi kan kalau kebalikan ibaratkan sudah mengatakan seperti itulah adab dan adab di akhirat lebih pedih. Berarti seperti itulah adab, ada yang disebutkan. Seperti itulah adab di dunia dan sungguh adab di akhirat lebih sangat pedih, sangat uh, lebih bersekiranya mereka mengetahui. Wala adabul akhirati akbar law kanu ya'lamun. Itu seperti itu di ijaz al-hadf. Dan ada juga yang aneh ini ya, mau contohkan lagi tapi tidak saya cantumkan di PPT ini, yakni uh, contoh ini. Wa man taba wa amila wa man oh bukan. Mana musalihan. Oh ya. Nih ya, seperti ini. Wa man taba wa amila salihan. Nah, kan barang siapa yang bertaubat dan beramal soleh. Nah, beramal soleh ini kan ada yang disebutkan. Gak mungkin soleh ini kan kata sifat ya. Jadi apa yang di beramal itu apa? Nah, ini yang di contoh ketiga ini disebutkan lafadz disebutkan amalan. Jadi harusnya wa man taba wa amila amalan sholihan. Jadi, tapi disembunyikan karena orang juga udah pada tahu karena amal soleh yang bakal di uh, apa namanya yang bakal diomongkan itu. Seperti itu ya. Lanjut ke materi selanjutnya yakni itnab. Nah, itnab ini adalah ungkapan yang sangat panjang dari makna yang sangat pendek karena adanya tujuan seperti menguatkan, atau mengokohkan makna dan menetapkan serta memperjelas pengertian. Nah, beda halnya dengan ijaz. Kalau ijaz itu dia lafadznya pendek, cuman maknanya yang sangat luas. Sedangkan itnab lafadznya yang luas, sedangkan maknanya itu ya itu yang apa istilah inti poinnya itu ya pendek. Jadi dia banyak hal. Itnab ini untuk menguatkan apa sih yang akan disampaikan di ayat tersebut atau mengokohkan makna, menetapkan serta memperjelas pengertian ayat tersebut. Nah, kita ambil contoh di hafidu 'alas shalawati was salatil wusta. Nah, hafidu 'alas shalawati was salati wusta kan hafidu jagalah segala salatmu. Nah, ini tuh sudah umum kan? Salatmu itu sudah menunjukkan kita harus menjaga salatmu, tapi dilanjutkan untuk menguatkan lagi wassalatil wusta dan pelihara salat wustamu. Di sini salat wusta itu ada yang bilang asar atau subuh ya, karena itu salat yang apa namanya dibilang rada berat gitu.
Nah, lanjut ke apa namanya, contoh kedua. Rabbighfirli wali walidai wal walidi waliman dakhala baiti mu'minan wal mu'minina wal mu'minat. Jadi Rabbighfirli, ya Tuhanku, ampunilah aku dan ibu bapakku. Nah, ini kan ampunilah aku dan ibu bapakku. Waliman dakhala, dan orang yang masuk ke rumahku. Itu kan juga saya juga dan orang tua kita juga. Dan apa, dakhala baiti mukminan, dengan beriman. Nah, kita juga beriman semua. Walil mukminina, dan semua orang yang beriman. Kita juga semua beriman kan? Kita beriman, orang tua kita beriman. Wal mukminat, dan laki-laki dan perempuan. Kita juga laki-laki perempuan. Itu itnab, itu pengulangan, menjelaskan bertele-tele lagi, padahal yang apa namanya, inti poinnya itu Rabbil firli wal walidi, itu kan sudah mencakup inti poinnya kan, ya Tuhanku ampunilah aku dan ibu bapakku. Nah, yang waliman dakhala baiti itu kan kita juga termasuk di dalam situ gitu kan, seperti itu. Dan nah, seperti itu ya. Terus lanjut ke ada contoh ketiga. Ya ayyuhalladzina amanu adullukum ala tijarati tanjikum minal adabil alim. Hai orang-orang yang beriman, sukakah kamu kutunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih? Nah, ini kan gini. Ini kan sesuatu yang samar-samar ya. Apa namanya, perniagaan yang dapat menyelamatkanmu dari azab yang pedih. Nah, ini dijelaskan lagi lebih di apa namanya, diperinci lagi. Tu'minuna billah tu'minuna billahi wa rasuli wa tujahiduna fi sabilillah. Jadi apa yang menyelamatkan kamu dari azab yang pedih ini, dijelaskan tuh baru. Kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itu contoh itnaf juga itu. Penjelasan setelah ada misalnya ada kesamaran tuh kan, ada kesamaran ditunjuk menyelamatkan kamu dari azab yang pedih. Nah, itu kan kesamaran ya. Kita nggak tahu kan. Nah, itu dijelaskan lagi. Kamu beriman kepada Allah, tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillah. Dan contoh yang keempat ini contoh ya abati inni ra'aitu ahada asyara kaukaban wasyamsu wal qamar wa ra'aituhum lisujudin. Jadi kan gini, kata ro'a ini itu diulang 2 kali. Seharusnya kan misal, ya wahai ayahku, sesungguhnya aku bermimpi melihat 11 bintang dan matahari dan bulan, mereka semuanya mereka sujud kepadaku. Jadi melihatnya itu nggak usah 2 kali, itu namanya itnab takrir, pengulangan ya. Itu masuk ke itnab juga. Dan misal ada contoh lagi nih ya. Pengulangan seperti itu kan, ini. Kullu saufa ta'lamun summa kulla saufa ta'lamun. Jadi janganlah begitu kalau kamu akan mengetahui akibat perbuatan, dan janganlah begitu pula. Jadi kan itu diulang-ulang ya. Kulla saufa ta'lamun summa kulla saufa ta'lamun. Seperti itu. Itu contoh-contoh itnab. Misal ada lagi ya, contoh-contoh itnab itu ada di Nah, kalau seperti ini, wa yaj'alunallaha banat subhanah walahum ma yashtahun. Jadi ini tuh apa ya, sesuatu yang penyela. Jadi kayak misal kita Masya Allah, apa kita lagi cerita terus Masya Allah, nah, itu tambah-tambahan yang untuk memperindah kalimat aja. Jadi ada penyela jumlah, disebutnya jumlah mu'taridlab antara bagian dari satu kalimat atau antara 2 kalimat yang saling berhubungan dalam maknanya. Jadi kalimat itu mempunyai beberapa tujuan. Misalnya kayak tadi kan, wa ja'alunallaha binat subhanah walahum ma yashtahun. Jadi dan mereka menetapkan bagi Allah anak-anak perempuan maha suci Allah. Jadi maha suci Allah ini apa namanya, kata kalimat penyela yang seharusnya mungkin tidak usah juga apa-apa gitu kan. Sedang untuk mereka sendiri, mereka terapkan apa yang mereka sukai, yaitu anak laki-laki gitu. Jadi lafaz subhana itu adalah kalimat penyela, jumlah mu'tarif yang dimaksudkan untuk menyucikan Allah dari keterapan orang-orang kafir. Ada contoh lagi ya, itu seperti menguatkan nih.
wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummatan wa hunna ala wa fadl. Eh, jadi kan dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik. Nah, itu kan sudah cukup kan? Nah, ini dikuatkan kenapa kita harus berbuat baik kepada wasainal insana biwalidayhi, kepada orang tua kita. Nah, dijelaskan karena ibunya itu telah mengandungnya dalam keadaan lemah. Nah, itu kan menjelaskan sesuatu yang harusnya sudah jelas itu. Kami itu diperintahkan untuk berbuat baik kepada orang tua kita, kedua orang tua. Nah, seperti itu. Nah, itu ya yang wasainal insana biwalidahi udah jelas ya. Jadi uh, itu kan diperintahkan, kita diperintahkan oleh Allah untuk berbakti kepada orang tua kita ya. Dan itu kan sudah jelas. Cuman dikuatkan lagi dengan cerita hamalatu ummahu wa hunna ala wa hun fi amin an ushkiri waidahi ilal. Jadi ibunya itu telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Nah, itu untuk menguatkan firman-Nya Allah ya. Dan ada juga seperti ini, seperti wa yarzuqu may yasha'u bighairi hisab ya. Dan wayarzuku, dan Allah memberikan rezeki kepada orang-orang yang dikehendakinya. Nah, itu kan sudah cukup ya. Wayarzuku may yasha'u bighairi hisab. Nah, itu ditambahi bighairi hisab, ini masuk ke itnab. Jadi tanpa batas, bighairi hisab. Karena sudah cukup ya. Wayarzuku may yasha'u. Nah, itu kan Allah memberikan rezeki kepada orang-orang yang dikehendakinya. Nah, itu mungkin contoh-contoh itnab ya. Lanjut ke materi selanjutnya, ini musawah. Jadi musawah ini menurut Kamus Balaghah, fi'is sa'u itu sama artinya dengan fi'il sawa syai'in. Jadi maksudnya itu adalah sama. Jadi musawah ini itu menjadikan keduanya sama atau sepadan. Jadi secara istilah, dimaksud dengan musawah adalah mengumpulkan kata-kata yang sesuai antaranya lafadz dan maknanya. Jadi tidak dikurangi dan tidak dilebihkan ataupun dibuang dan atau tidak disebutkan maka akan mengurangi maknanya. Jadi ada juga menurut Abdurrahman bin Muhammad Al-Ghazali ini, musawah itu mendatangkan makna dengan ucapan yang sekadarnya, tidak bertele-tele dan tidak singkat. Itu ibaratkan di antara kedua tadi ya, ijaz sama itnab. Kalau ijaz kan dia lafadznya yang dikit maknanya yang banyak, sedangkan itnab lafadznya yang banyak maknanya yang dikit. Sedangkan kalau musawah ini dia lafadz dan makna itu setara, sama, sawa, musawah. Nah, gitu kan. Seperti contoh ini ada sirrun bidikri, berjalanlah kamu seraya ingat kepada Allah. Jadi udah nggak ada tambah-tambahan apa lagi dan nggak ada pengurangan-pengurangan apa lagi. Nah, kalau menurut Abdul Muta'ali Sa'idi dalam kitabnya Al-Balaghah Al-Aliyah, musawah adalah pengungkapan yang kata-katanya sesuai dengan banyaknya inti pokok yang dimaksud, dengan tanpa adanya pengurangan dengan pembuangan atau penambahan dengan cara pengulangan. Jadi sama ya, yang dimaksud dengan Abdul Muta'ail ini sama seperti yang disebutkan semuanya. Nah, jadi di dalam ranah balagi ya, posisi al-musawwah ini tingkatannya di mana seseorang menyampaikan sebuah ungkapan sesuai dengan inti pokoknya. Jadi jelas tanpa harus bertele-tele. Nah, biasanya musawwah ini digunakan pada seperti naskah-naskah keilmuan, naskah-naskah hukum syariat, teks perjanjian antar negara, teks-teks yang memuat ketetapan-ketetapan resmi dan penjelasan hukum agama serta penjelasan tentang hak dan kewajiban. Nah, di sini ada contoh-contoh musawah di dalam Al-Qur'an ya. Karena kita bahasnya di dalam Al-Qur'an ya. Man kafara fa alaihi kufruhu. Jadi barang siapa yang kafir, maka dia sendirilah yang menanggung akibat kekafiran itu sendiri. Jadi itu tidak ada penambahan dan tidak ada pengurangan. Jadi sesuai apa yang lafadz itu katakan dan maknanya juga sama. Contoh lagi, wala yahikul makruh syai'un illa bi ahli. Jadi rencana yang jahat itu tidak akan menimpa selain orang yang merencanakannya sendiri. Nah, tidak ada tambahan kan dan tidak ada pengurangan. Seperti ya udah sama gitu. Contoh lagi, kullum ri'i bima kasabat
bima kasaba rahina. Setiap orang tergadai dengan apa yang diperbuatnya. Contoh lagi, wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah. Jadi apa yang kalian perbuat untuk diri kalian berupa kebaikan, niscaya kalian akan mendapatkan pahala di sisi Allah. Jadi musyawarah itu ya itu benar-benar tidak ada pengurangan, tidak ada kelebihan, dan tidak bertele-tele, jelas apa yang bakal disampaikan dan maknanya pun uh, sama gitu dengan lafadz yang disampaikan tersebut. Nah, mungkin itu ya uh, materi dari yang telah kita pelajari di kampus ya untuk tugas ujian tengah semester ini. Mungkin itu saja dari saya. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.